Sehingga tentunya pada pos-pos keuangan di bawahnya yang mencakup gross profit, operating profit, dan net income itu pasti juga tergerus ya. Dan di sini bisa kita lihat di mana dari emiten Java ini berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan 10,74% secara year on year itu pada semester 1 tahun ini. Namun net income-nya ini harus terkontraksi minus 27,94% secara year on year gitu. Dan ini diikuti juga dengan margin perseroan JPM, OPM, dan NPM ini juga terkontraksi. Cepin juga sama, di mana revenue-nya ini mereka berhasil tumbuh melebihi dari Java ya, itu 12,44% secara year on year gitu. Namun COGS-nya ini juga tidak mau kalah nih, naik juga COGS-nya 17,69% secara year on year, sehingga mengakibatkan penurunan dari gross profit, operating profit, dan juga net income-nya. Diikuti juga dengan GPM, OPM, dan EPM-nya begitu. Dan berarti kalau di sini kita bisa lihat ya, siapa emiten yang memang cenderung masih bisa dikatakan better lah begitu. Selain Java dan juga Cepin, kita juga ada dari MAIN dan WMPP, Malindo Feedmill dan juga Widodo Makmur Perkasa. Oh ya, buat teman-teman ketahui, Widodo Makmur Perkasa ataupun WMPP ini memang salah satu induk dari yang namanya WMU atau Widodo Makmur Unggas. Jadi untuk WMU ini dia emang fokus pada segmen unggasnya. Namun kalau WMPP ini dia mencakup semuanya karena memang bisnis dari WMPP itu sangatlah banyak ya. Dimana dia punya unggas, dia punya segmen dari sapi atau beef, dia juga bahkan punya entitas konstruksi dan juga perkebunan lain-lainnya, hortikultura begitu. Oke, kita balik lagi pembahasan dari kinerja dari MAIN dan WMPP, di mana MAIN ini mencatatkan pertumbuhan revenue yang sangat fantastis mencapai 20,30% secara year on year gitu. Namun kalau kita lihat COGS-nya ini juga tidak kalah meningkat begitu ya, sebesar 25,1% secara year on year, sehingga mengakibatkan MAIN yang tadinya berhasil mencatatkan laba bersih di tahun 2021 semester 1 ini harus menanggung rugi bersih pada semester 1 tahun ini gitu. Lalu juga dengan Widodo Makmur Perkasa ini di mana revenue-nya ini terkontraksi minus 19,64% secara year on year gitu. Dan COGS-nya juga ini terkontraksi juga ya, terkontraksi juga mengikuti dari si revenue-nya begitu. Namun kalau kita lihat GPM-nya ini juga cenderung turun ya, meskipun sangat tipis ya, 0,02 gitu. Namun ya net income-nya juga rugi bersih ya, sebesar 3 miliar ya, versus 100 miliar dari semester 1 tahun sebelumnya begitu. Dan memang kalau kita rangkum penurunan performa dari emiten-emiten poultry ini disebabkan oleh naiknya COGS ya gitu. Oke, naiknya raw materials mempengaruhi kinerja emiten poultry. Dan tadi seperti saya katakan, kalau misalkan hampir mayoritas komponen dari COGS, terutama emiten poultry ini itu terdiri dari sejumlah harga komoditas, dan harga komoditas yang dipakai itu adalah mayoritas seperti jagung domestik, jagung global, soybean begitu ya. Dan memang sejak awal tahun ini semuanya harganya itu merangkak naik begitu ya. Dikarenakan ya drivernya salah satunya dari konflik geopolitik Rusia Ukraina dan juga shortage yang terjadi terutama pada Brazil dan juga Amerika Serikat sana sebagai mayoritas pengekspor dari soybean mills begitu. Nah, tapi kami melihat bahwa masih ada ataupun sebenarnya banyak ya katalis positif yang dapat mendorong penguatan ataupun mendorong kinerja dari saham-saham emiten poultry ini sendiri begitu. Salah satunya apa sih? Salah satunya adalah prevalensi dari stunting pada balita gitu ya. Dan kalau kita lihat dari data yang merujuk pada Kementerian Kesehatan ya. Oh ya, stunting itu apa sih? Stunting itu adalah masalah gizi kronis yang terjadi pada balita yang dapat mengakibatkan turunnya kecerdasan dan pelemahan daya tahan tubuh dan lain-lainnya begitu.
Dan kalau kita lihat melalui grafik ini yang saya ambil dari Kementerian Kesehatan menunjukkan kalau memang angka stunting pada balita ini memang terus menurun sejak tahun 2013 dan cenderung flat dari tahun 2016 hingga 2019. Tapi pada tahun 2021 ini tercatat masih sebesar 24%. Nah, kalau kita merujuk pada RPJMN atau rencana menengah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang hingga tahun 2024, ini pemerintah menargetkan prevalensi stunting bagi balita ini dapat turun ke angka 14% gitu. Dan kalau kita lihat dari 2019 ini sampai 2021 ini turunnya hampir ya rata-rata cuma 1%, 1%, 1%. Sedangkan dalam waktu 3 tahun lagi, ini ke 2022, 2023, 2024, ini kita harus mengejar angka penurunan 10% hingga sampai nantinya jadi 14% gitu. Otomatis seharusnya ini menjadi kesadaran bagi atau tentunya masyarakat di Indonesia ya untuk meningkatkan asupan mereka yang dimana salah satunya itu bisa berasal dari chicken ataupun ayam ya, karena ayam itu sendiri memiliki kandungan protein yang memang banyak ya begitu. Tapi kalau misalkan harga ayamnya naik ataupun nantinya terjadi yang namanya pelemahan daya beli, itu bagaimana? Nah, kita lihat ke grafik berikut, yaitu grafik ini menunjukkan jumlah GDP per kapita dari Indonesia itu sendiri. Dan kalau kita lihat memang GDP kita ini memang terus tumbuh ya di tengah penurunan GDP yang dialami negara-negara yang ada di barat Eropa dan juga dari Asia ya. Dan memang salah satunya GDP kita ini masih dapat tumbuh, salah satunya didorong dari komoditas unggulan batubara Indonesia yang terus mencatatkan kenaikannya begitu. Nah, kalau kita lihat di sini memang GDP Indonesia dari tahun 2012 sampai hingga tahun 2021 ini GDP per kapitanya terus tumbuh ya. Dan ini tentunya menandakan hal yang positif. Terutama juga kalau kita lihat proyeksi-proyeksi dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga keuangan di luar sana ini memang memproyeksikan GDP untuk Indonesia ini masih dapat terus tumbuh ya di angka 5% ya. Mungkin kalau Asian Development Bank itu memproyeksikan GDP di 2023 itu hanya tumbuh 5%, pemerintah kita memproyeksikan pertumbuhan GDP itu masih bisa 5,3% secara year on year pada tahun 2023 begitu, dan di mana salah satunya itu masih ditopang oleh dari penguatan harga-harga komoditas ya begitu. Jadi kalau kita bisa tangkap GDP kita ini akan diproyeksikan memang akan terus tumbuh dan resilient terhadap sentimen-sentimen ataupun negatif dari global itu sendiri begitu. Sehingga hal ini tentu menjadi salah satu driver yang positif bagi emiten poultry yang dimana nantinya daya beli dari masyarakat ini dapat terus terjaga. Nah, berikutnya itu harga broiler dan diusim gitu. Dan kenapa sih di sini kok harganya broiler ini 16.000 dan di OC ini 5.000 gini. Padahal kalau kita beli di pasar sana, ini harga broiler ini memang cenderung dari 30.000 sampai 35.000, hampir mendekati harga telur 1 kilo gitu. Nah, karena gini, ini didapat dari web Pinsar ya. Jadi ada yang namanya web, kalian bisa searching aja Pinsar. Di sana kalian bisa dapatkan info harga seputar ayam broiler per daerah gitu ya secara musiman gitu. Dan memang harga 16.000 ini adalah harga yang ditetapkan dari si petani terhadap dari si supplier kepada memang nantinya third parties begitu ya. Dan kalau kita lihat ini dari harga broiler dan juga DOC ini memang saling berkorelasi. Dimana kalau ke bulan Juli ini broilernya turun, pasti nanti diikuti juga dengan DOC-nya gitu. Cuman mungkin yang anomalinya itu pada bulan April 2022 yang dimana harga DOC itu jatuh banget, harga 2.000 begitu. Namun hal ini tentu bukan menjadi suatu masalah ya, karena ini adalah kalau dilihat dari flashback. Cuman kalau kita lihat ke depan, ini memang diproyeksikan harga dari broiler dan juga DOC ini akan menuju normal. Maksudnya gimana? Jadi gini,
salah satu penyebab penurunan harga broiler dan juga DOC ini terutama disebabkan oleh tingginya supply ya. Karena impor GPS pada tahun 2020 ini memang masih sangat tinggi sehingga mengakibatkan kenaikan pasokan dari ayam dan juga DOC begitu. Dan jadinya ketika permintaan ini cenderung lesu ya, terutama pada saat COVID di mana semuanya masyarakat ini mengalami pelemahan daya beli, ini tentunya akan menjatuhkan harga dari DOC dan juga broiler gitu. Ada juga yang waktu Delta pada tahun 2021 sana itu juga sangat menurunkan harga dari DOC dan broiler, dan juga masih ada yang oversupply pada tahun ini, dan memang hal ini tentu menjadikan harga broiler dan DOC ini cenderung stagnan ya. Namun kalau teman-teman perhatikan ini untuk program pooling, jadi pengakhiran ini telah berhenti pada bulan Maret. Nah, sehingga memang kalau kita simpulkan, ini pemerintah menganggap ataupun telah memperhitungkan kalau misalkan harga maksudnya supply dari DOC dan broiler ini memang sudah stabil begitu. Jadi tidak lebih dan juga tidak turun, sehingga pemerintah ini tidak mengadakan pooling ya. Faktor lainnya juga datang dari kenaikan harga komoditas yang membuat sejumlah produsen ini menaikkan ASP dari pakannya. Kalau misalkan pakan ternaknya naik, otomatis jualan ternaknya sudah pasti ikutan naik juga dong, begitu. Dan seiring dengan pemulihan daya beli juga tentunya, dan juga terlepas dari ada oversupply, ini diproyeksikan memang harga broiler dan DOC ini menjelang akhir tahun akan diproyeksikan untuk menguat dan juga solid. Artinya dari mana? Oke, teman-teman bisa lihat pada heat map layar berikut ya. Kalau kita lihat dari yang broiler, ini yang tabel bawahnya. Kalau kita lihat pada bulan Juli, Agustus, September, ini memang secara rata-rata mengalami penurunan harga begitu. Tapi menjelang bulan Oktober, November, dan bahkan Desember, ini harga broiler ini cenderung mengalami penguatan gitu ya, sehingga hal ini diharapkan memang jadi salah satu pendorong ataupun katalis positif daripada emiten poultry itu sendiri. Lalu bagaimana dengan DOC? Ya, DOC ini juga sama, mengikuti dari si broilernya. Kalau misalkan si broilernya naik, itu DOC-nya juga bisa naik. Tapi kalau broilernya turun, DOC-nya turun. Nah, kalau kita lihat pada bulan September ini memang cenderung mengalami kontraksi ya, minus 2,54% gitu. Namun pada bulan Oktober, November, dan juga Desember ini harga DOC ini cenderung mengalami penguatan. Ini kalau dihitung secara rata-rata ya, terutama pada bulan November dan juga Desember gitu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri sekarang ini pada bulan September kita mau ke Oktober, November, dan Desember. Seharusnya hal ini akan menjadi salah satu pendorong dari emiten-emiten poultry begitu. Dan memang maaf saya lupa untuk mengirimkan atau menggambarkan suatu diagram di mana kalau memang diperhatikan market capitalization antara emiten poultry dengan harga DOC itu sebenarnya saling berkolerasi begitu. Mungkin pada next session risk corner ya, kan saya tampilkan gitu sebagai bukti kalau misalkan kenaikan harga DOC ini memang menjadi salah satu pendorong dari harga saham dari emiten poultry itu sendiri begitu. Lalu dari seputar harga komoditas, di mana kalau kita lihat ini harga komoditas tadi yang saya sebutkan, terutama untuk sebagai bahan pakan ternaknya, ini ada dari soybean meal, soybean, dan juga corn gitu. Soybean itu kedelai, soybean meal itu bongkil kedelai, dan juga jagung. Ini jagungnya jagung global ya begitu. Memang setelah Rusia menginvasi dari Ukraina, ini diketahui harga komoditas ini terus merangkak naik ya. Nggak hanya dari energi seperti batu bara dan juga gas, tapi dari juga tanaman gitu ya. Karena Rusia dan Ukraina itu sendiri salah satu penghasil gandum terbesar di dunia dan juga pupuk
satu yang terbesar di dunia begitu. Tanaman itu kan tumbuh butuh pupuk. Kalau pupuknya itu shortage, sudah pasti harga pupuknya itu bakal mahal. Kalau pupuknya mahal, sudah pasti harga tanaman yang tumbuh dari pupuk tersebut pasti juga akan ikut naik harganya begitu. Nah, kalau kita lihat ini memang peaksnya ataupun titik tertingginya ini memang terjadi pada bulan Juni begitu. Namun seiring dengan semakin memudarnya ataupun uh, konflik yang berkepanjangan tersebut ini diproyeksikan memang berakhir pada tahun 2023, dan juga sejumlah negara produsen ini seperti Brazil dan Amerika Serikat sana yang memang sudah mengamankan pasokan dari pupuknya ini agar tetap terjaga ya, terutama pada musim dingin. Ini harga komoditas ini perlahan turun, sehingga memang diharapkan penurunan harga komoditas ini dapat menaikkan kinerja dari perseroan, terutama nantinya di mana untuk gross profit, operating profit, income ini akan ya mungkin berkurang lah ya bebannya dan bisa menaikkan dari marginnya. Karena nantinya diharapkan memang penurunan harga komoditas ini juga menurunkan dari beban COGS-nya begitu. Nah, tadi kita sudah melihat sejumlah katalis-katalis positif yang dapat mendorong kinerja dari emiten-emiten poultry itu sendiri begitu. Namun kita juga perlu mencatat bahwa masih ada sejumlah faktor-faktor yang menjadi risiko dari kinerja emiten-emiten poultry begitu. Terutama yang pertama datang dari pelengahan daya beli. Nah, kenapa sih daya beli ini bisa melemah? Yang salah satunya diakibatkan oleh inflasi begitu ya. Dan juga selain dari inflasi dan pelemahan daya beli ini, faktor risiko lainnya juga datang dari depresiasi nilai rupiah terhadap US dollar begitu. Karena tadi kalau teman-teman perhatikan, produsen-produsen ini dalam mengadakan ataupun membuat pakan ternak, ini mereka membutuhkan bahan-bahan, salah satunya dari soybean meal dan juga jagung. Nah, jagung ini masih bisa didapatkan dari domestik, tapi kalau soybean meal ini memang harus impor. Nah, kita nggak bisa membeli bungkil kedelai ini dalam bentuk rupiah, kecuali kita harus melakukan yang namanya sejumlah MOU begitu dengan suatu negara, dan pastinya kita pasti membutuhkan US dollar begitu. Dan jadinya kalau misalkan US dollar terus naik, menguat, rupiahnya terus melemah, tentu ini pasti bisa menjadi salah satu ya risiko lah ataupun faktor downside dari emiten-emiten poultry. Dan kalau kita perhatikan juga, emiten-emiten poultry ini memang menyimpan sejumlah utang atau debt ini dalam bentuk US dollar begitu. Oke, nah tapi menyangkut tentang inflasi ya. Kalau kita ukur ya, jadi saya membuat suatu model coefficient elastisitas antara daging ayam dengan daging sapi begitu. Jadi memang diproyeksikan untuk akhir tahun ini Indonesia akan terjadi yang namanya peningkatan inflasi, terutama salah satunya gara-gara kenaikan dari harga BBM bersubsidi atau Pertalite begitu. Nah, hal ini tuh juga sebenarnya sama atau relate lah dengan tahun 2013, 2014, 2015 yang dimana setelah komoditi boom itu harga BBM kita ini juga naik gitu, dan dampaknya cukup terasa terutama pada inflasi, di mana pada tahun 2013 hingga 2015 ini inflasi kita ini cenderung bahkan bisa menyentuh kisaran 8% secara year on year gitu.